Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Nurfiasa Fitri. Saya dari kelas 11 Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang bertema Omnibus Law. Tentunya topik ini masih trending bagi dunia nyata maupun dunia maya, dan pastinya lagi masih hangat untuk dibahas, bukan? Sebelum saya membahas tentang ada apa sih dengan Omnibus Law, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang apa itu Omnibus Law. Jadi, Omnibus Law adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya itu berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Nah, Omnibus Law ini pertama kali muncul dalam pidato Bapak Joko Widodo setelah pelantikan presiden yang kedua bertepatan pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2019. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih isi dari Omnibus Law. Jadi, isi dari Omnibus Law ini di sini ada dua Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintah. Yang pertama itu tentang Cipta Kerja dan yang kedua itu tentang perpajakan. Nah, ada 11 klaster yang dibahas di dalam RUU Cipta Kerja. Saya hanya menyebutkan beberapa. Yang pertama diantaranya adalah tentang perizinan tanah, yang kedua persyaratan investasi, yang ketiga ketenaga kerjaan, kemudian yang keempat ada tentang pengenaan sanksi, yang kelima tentang pengendalian lahan, dan yang terakhir itu tentang kawasan ekonomi khusus. Kemudian, apa saja sih dampak buruk bagi rakyat Indonesia, terutama lagi bagi para buruh? Yang pertama, kontrak tanpa batas. Kemudian yang kedua, itu tentang hari libur dipangkas. Kemudian yang ketiga, aturan soal pengupahan itu diganti. Yang keempat, sanksi tidak dibayar itu dihapus. Yang kelima, hak memohon PHK dihapus. Sebenarnya ada banyak dampaknya. Saya hanya menyebutkan 5 di sini. Dan dari dampak yang saya sebutkan itu tuh jelas itu merugikan bagi rakyat Indonesia, terutama lagi bagi para buruh. Kita ini tinggal di negara demokrasi, di mana semua bidang itu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, semua warga itu berhak memperoleh pendapatan yang layak. Sebagai dasar negara hukum, hukum di negeri ini mengatur hak dan kewajiban dari penguasa dan rakyatnya. Maka dari itu, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Jadi, RUU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang tidak demokratis dan syarat akan kepentingan elit oligarki. RUU Cipta Kerja itu bukan salah satu jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah investasi, karena pada kenyataannya justru memperbanyak regulasi teknis pelaksanaan. Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan RUU Cipta Kerja tidak akan pernah terjadi apabila hak-hak pekerja saja itu dikorbankan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat malah dibiarkan. Terus RUU Cipta Kerja hanya akan memperbanyak lembar koleksi konflik sosial di masyarakat urban karena filosofinya hanya mengakomodir kepentingan kalangan pemodal saja. Jadi lebih banyak merugikan para rakyat Indonesia, apalagi para buruh yang ada di Indonesia. Di negara kita ini kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan rakyat, yang artinya pemerintahan yang dijalankan itu sesuai dengan kehendak rakyat. Setiap aspirasi dari rakyat itu harus dipenuhi dan pemerintahan yang ada itu dijalankan berdasarkan konstitusi yang berlaku sebagai arah dan pedoman untuk melaksanakan kehidupan bernegara. Sedangkan sekarang nampaknya pemerintah tidak lagi memberikan kebebasan bagi rakyat untuk mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan tanpa dukungan masyarakat, demokrasi yang ada di negeri ini tidak bakal terwujud. Ya, saya tahu di setiap keputusan yang diambil itu pasti ada plus dan minusnya. Tetapi bagi saya untuk Omnibus Law ini lebih banyak ke dampak negatifnya. Siapa yang terkena dampaknya? Jelas rakyatnya. Terutama lagi bagi para buruh. Untuk masalah sosial, jelas yang kaya akan menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin. Sungguh miris, bukan? Di mana letak keadilan yang ada di Indonesia ini? Kemana perginya keadilan yang ada di Indonesia ini? Nah, dari dampak yang sudah saya sebutkan tadi, itulah mengapa banyaknya oknum-oknum yang menolak RUU Cipta Kerja. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua, bisa lebih membuka pikiran kita, dan bagi pelajar yang seperti saya, tingkatkan terus rasa solidaritas kita dan rasa empati kita terhadap sesama, serta terus giat belajar guna memajukan bangsa. Semangat terus semuanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.